Sini kamu tekan aja. Nah, kalau lihat, cuma ngetes dulu sih. Boleh. Ya lupa ya. Salam. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita berbakti dalam atas Kristus. Sebelumnya kita menunaikan dosa terus. Amin. Mazmur 125 berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari kedua ibadah kita seperti biasakan beberapa orang. Tapi karena keadaan suasana ini, jadi kita bersyukur pada Tuhan kita masih bisa berkumpul bersama-sama. Undang teman-teman berdiri, kita akan ada pujian Yesus aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau yang menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kebimbangan,
berkatilah kiranya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta pertolongan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian. Amin. Semangat, silakan duduk kembali. Kita akan baca nats pembimbing kita. Nats pembimbing malam hari ini dapat baca 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Kalau sudah dapat ini kita baca bersama-sama. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Kita mulai. Kalau sudah dapat bersama, kita baca bersama-sama. Kita mulai. Kami masih hidup dunia. Kami sangat berjuang dalam duniawi. Tapi senjata kami adalah senjata yang melengkap. Melainkan yang melengkapi kuasa Allah yang sanggup untuk melakukan setiap usaha. Terima kasih pembacaan nats pembimbing malam hari. Serang pujian kemana kamu. Bersama-sama Mazmur yang dapat dari Mazmur 149 ayat 1 sampai 9. Mazmur 149 ayat 1 sampai 9 kita baca bergantian. Kaum pria baca ayat ganjil dan kaum wanita ayat genap. Saya bacakan berikutnya. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya, nyanyilah bagi Tuhan yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang saleh. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermasmur kepadanya dengan negara kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan kesabaran.
Biarlah orang-orang saling beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorak di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali. Kita baca bersama-sama. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Jelas marah bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Saatnya mendoakan anak sekolah minggu. Kita anak sekolah minggu mau kesaksian. Bapa Surgawi, pada malam hari ini kami datang kepadamu menaikkan pujian hormat, kemuliaan, syukur kami kepada Tuhan Allah yang sudah berkarya dengan hikmat dan karyanya yang ajaib bagi kami, sehingga kami boleh melewati satu minggu berlalu dan boleh memasuki minggu yang baru lagi dengan sukacita dan anugerah Tuhan, dan boleh Tuhan kumpulkan di rumah-Mu di hari Sabat, hari yang telah Tuhan khususkan bagi kami umat-Mu untuk datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan saat ini secara khusus kami mendoakan anak-anak kami yang telah Tuhan karuniakan bagi kami jemaat-Mu di GI3 Warai di sini. Doa kami kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan khusus bagi mereka. Mereka boleh diajar oleh firman-Mu, diberikan pengertian-pengertian yang baru, dibangun pengertian untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sejak dari kecil mereka. Sebab itu kami berdoa, biarlah Engkau memberkati pelayanan untuk sekolah minggu pada malam hari ini. Guru yang mengajar, Engkau memberikan hikmat, Engkau berikan kemampuan dan kata-kata yang dapat dimengerti oleh anak-anak ini. Dan anak-anak ini juga boleh Tuhan memberikan kerinduan hati, condongkanlah hati dan telinga mereka kepada kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus seumur hidup mereka dan menjadi saksi-Mu, menjadi pelaku kebenaran. Tuhan memberkati orang tua yang mengasuh tiap-tiap hari. Biarlah mereka juga boleh bertanggung jawab mendidik anak-anak ini kepada takut akan Tuhan. Dan semua anak-anak kami ya Tuhan, baik yang saudara di sini bahkan yang tidak sempat hadir oleh karena kondisi kesehatan masing-masing, Tuhan memberkati. Dan biarlah mereka boleh beraktivitas sepanjang satu minggu ke depan dalam perlindungan Tuhan. Dan dalam masa-masa liburan ini mereka tetap menikmati sukacita bersama orang tua di rumah. Tuhan memberkati dan peliharakanlah. Terima kasih Bapa, kami serahkan orang tua dan bahkan juga anak-anak dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati dalam beribadah kepada-Mu pada malam hari ini. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan kesaksian bagi saudara-saudara yang menyaksikan kasus yang dalam minggu berlalu. Kalau ada yang silakan kita bawakan pujian kemenang-kemenang. Ketua Rayu 1 dan 2.
Terima kasih. Saat kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Bersama-sama mengakui kesalahan kita yang telah kita perbuat, sengaja tak sengaja. Jadi bagi Tuhan, kita berdoa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan Kristus dan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Yang telah mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Karena marilah kita yang telah mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kita, membuka hati dan menerima penuh Injil pendamaiannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan menikmati sukacita penebusannya sepanjang hari-hari kita. Amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini menjadi pemenang. Sebelum dimakan berdiri, kita akan ujian. Maafkanlah hati kami. Tuhan akan sampaikan oleh Bapak Justinus. Hati mulai menyembah, Yesus kau ada di atas pujian kami bertahan. Saat kami mengangkat suara, kemuliaan Allah melingkupi jemaatmu sekarang. Layakkanlah hati kami menyambut kuasa firman-Mu. Kami rindu dipenuhi oleh pengenalan akan-Mu. Layakkan hati kami, saya mengundang hamba Tuhan. Layakkanlah hati kami menyambut kuasa firman-Mu. Kami rindu dipenuhi oleh pengenalan firman-Mu. Mari kita berdoa. Inilah kerinduan kami, anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh semakin mengenali akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan meneladani kehidupannya, hingga kami boleh diutus ke dalam dunia menjadi saksi, menjadi pewarta akan kemahakuasaan, kemuliaan dan kasih-Nya dimanapun Tuhan boleh tempatkan kami. Mulai dari dalam rumah tangga kami, di tempat bekerja, di tempat studi kami, dan dimanapun ya Tuhan. Biarlah hati kami boleh dipenuhi oleh kuasa firman-Mu. Kami dibangun dan dibentuk oleh Tuhan, dan akhirnya kami boleh diperlengkapi bagaimana hidup memuliakan-Mu, mengasihi-Mu. Sebab itu Bapak, berbicaralah bagi kami saat ini. Jauhkanlah gangguan, tapi biarlah kuat kuasa-Mu memimpin dan mengarahkan hati pikiran kami. Jauhkanlah segala gangguan,
Arahkanlah hati dan fokus pikiran kami hanya kepada kebenaran firman Tuhan saat ini. Pakailah hamba yang begitu terbatas ini Bapa, pakai bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami pertaruhkan ibadah kami dan pemberitaan firman-Mu saat ini bagi kami di sini, bahkan bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir oleh karena kesehatan yang tidak baik. Tuhan memberkati mereka juga dan boleh bersama-sama mengikuti kebenaran firman Tuhan saat ini, untuk boleh membaharui iman kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kembali. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Kita memuji nama Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang kita akan baca dari Efesus pasal yang ke-6. Kita membaca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Jika sudah mendapatkannya, dari sini saya akan membaca ayat yang ke-10. Bapak Ibu saudara-saudari membaca yang ayat 11. Kita berganti-gantian sampai ayat 13. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perangkat senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama membaca dan mempelajari, memperhatikan bagaimana firman Tuhan ini bisa membangun kita bersama-sama dan membimbing kita bagaimana menjadi orang Kristen yang menjadi pemenang. Menjadi orang Kristen yang menjadi pemenang. Kalau kita memperhatikan teks firman Tuhan ini dengan seksama, maka disinilah kita mengerti Bapak Ibu bahwa dari bagian ini kita akan diposisikan, ditempatkan pada pilihan yang jelas di mana kita berdiri sebagai apa dan bagaimana kita berdiri menjadi murid-murid Kristus di tengah-tengah dunia ini, sama seperti Yesus yang datang ke dalam dunia pada zamannya. Ketika dia datang ke dalam dunia, kita melihat bahwa dunia memusuhi Yesus. Dunia begitu berusaha untuk membunuh Yesus dan memang tercapai cita-citanya. Mengapa? Karena Yesus tidak pernah berkompromi dengan dunia. Yesus tidak pernah mau setuju dengan pola pikir dunia. Yesus tidak memberikan ruang kepada dunia untuk mengarahkan, untuk mempengaruhi dan bahkan bekerja sedemikian rupa untuk mengagalkan pekerjaan dan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Maka sama seperti Yesus dimusuhi oleh dunia dan penguasa dunia pada masa itu, mestinya demikian jugalah kita harus memilih posisi. Jadi teks ini menentukan posisi kita di mana, membawa kita kepada tujuan sebagai murid-murid Kristus. Bagaimana kita menghadapi dunia ini? Kita harus menghadapi permusuhan dari dunia, sama seperti Yesus menghadapi juga permusuhan, perlawanan dari dunia yang membencinya pada masa hidupnya. Karena itulah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika dunia tidak menjadi musuh kita dan dunia tidak memusuhi kita, kita perlu melihat di mana posisi kita. Mengapa dunia begitu cocok dan begitu searah dan begitu sesuai dengan gaya hidup dan kekristenan kita? Ada apa dengan kekristenan kita? Atau jika kita tidak bertentangan dengan cara dunia, kita perlu berdoa kepada Tuhan. Mengapa dunia begitu cocok dengan cara pandang saya, cocok dengan pilihan saya? Bukankah kita harus belajar dari apa yang dikerjakan dan ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, bahwa Ia tidak pernah berkompromi dengan dunia ini?
Dia tidak pernah memberikan ruang kepada pola pikir duniawi, kejahatan dunia untuk boleh mengarahkan, bahkan mengalahkan dia pada saat itu. Maka pada hari ini Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang menjadi pemenang. Amin. Kita mau menjadi orang-orang Kristen yang menang terhadap dunia, yang memenang terhadap dosa. Disinilah letak posisi kita, yaitu menjadi orang-orang yang sama seperti Yesus, mengalahkan dunia, bahkan tidak pernah memberi ruang kepada dosa untuk bisa mempengaruhi, mengagalkan karya apa yang telah dia rencanakan dan kerjakan di tengah dunia. Kita perlu belajar bahwa untuk menjadi pemenang dalam dunia ini, untuk menjadi orang Kristen yang berdiri teguh seperti Yesus, itu perlu perjuangan. Kita butuh upaya yang keras dan pertolongan daripada Tuhan yang bisa menopang kehidupan kita. Ada seorang mengatakan, Allah orang Kristen secara sengaja datang ke dunia untuk mengalami penderitaan manusia. Itulah Yesus. Dalam kehidupan keadaannya sebagai manusia pada saat dia datang ke dalam dunia, dalam Yesus Kristus Allah mengalami rasa sakit yang paling dalam. Inilah kesaksian Alkitab yang menceritakan pengalaman bagaimana Yesus menang terhadap dunia. Yesus menang terhadap dunia, Yesus mengalahkan dunia. Tetapi dalam proses dia mengalahkan dunia, dia telah datang ke dalam dunia dan menderita penderitaan yang begitu dalam. Maka di sana saya mencoba menggarisbawahi bahwa Yesus mengalami rasa sakit yang paling dalam, Bapak Ibu. Oleh karena itu, walaupun kekristenan tidak memberi alasan bagi setiap pengalaman pahit, tetapi kekristenan memberi sumber yang besar bagaimana menghadapi penderitaan. Inilah yang menjadi kekuatan kita, karena Yesus telah datang dengan kuasanya mengalahkan dunia. Dan di dalam Yesuslah kita belajar bagaimana dia menang dan mengalahkan dunia itu. Ini keteladanan yang sempurna. Dan jika kita menjadi murid-murid Yesus yang berdiri di tengah dunia ini dan berkata, saya mau belajar seperti Yesus, sungguhkah kita telah belajar berjuang, telah belajar bagaimana tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi belajar dari kekuatan dan pertolongan Tuhan untuk memberikan kita kemenangan. Maka nanti akan kita memperhatikan, Bapak Ibu, seorang Kristen mampu menjadi pemenang untuk menunjukkan bahwa dia ditopang oleh kuasa Tuhan. Kuasa Tuhanlah yang akan terus mengerjakan bagaimana ia bisa berdiri seperti Yesus berdiri dan mengalahkan kuasa serta kekuatan dunia ini. Nah, untuk itulah mari kita memperhatikan. Kita menjadi orang Kristen yang menjadi pemenang di tengah-tengah dunia ini. Kita perlu bertanya, kepada siapakah Paulus menegaskan dan memberi pesan supaya mereka menjadi pemenang atas dunia ini? Kita memperhatikan kalau Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-9, Paulus mengatur sedemikian rupa tentang bagaimana hidup berelasi antara orang tua dan anak, antara tuan dan hamba, semua diatur oleh firman Tuhan di sini melalui Rasul Paulus. Tapi lebih jauh kita memperhatikan kepada siapakah Paulus menegaskan bagaimana mereka hidup sebagai menjadi orang Kristen yang pemenang atas dunia dan dosa. Kita lihat pertama, mereka yang dituntut untuk menjadi pemenang adalah orang-orang yang telah percaya dan telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Inilah orang-orang yang dituntut oleh Paulus menjadi pemenang dalam kekristenan mereka, yaitu mereka yang telah menerima Yesus secara pribadi. Itu ditulis dalam pasal 1. Jadi orang yang telah percaya kepada Yesus, mereka akan menjadi pemenang, dan mereka telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Lalu dikatakan, setelah menjadi murid Kristus, percaya kepada Yesus, mereka itu jugalah yang telah menjadi anak-anak terang, Bapak Ibu. Ya kan ya? Jadi untuk berbicara menjadi pemenang atas dunia ini, atas segala godaan kuasa si jahat, bahkan setan sekalipun, kita melihat prinsip utama, mereka percaya kepada Yesus dan mereka telah menjadi anak-anak terang. Bahkan kalau kita memperhatikan, lebih terang diuraikan oleh Paulus
dalam ayat pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-9 tadi. Ada relasi-relasi yang telah dipulihkan di antara mereka dengan sesama. Mengapa? Secara khusus Paulus menegaskan di dalam ayat yang ke-6, dia berkata, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Inilah status kita. Inilah mengapa kita bisa menjadi pemenang di tengah-tengah dunia ini. Karena kita adalah orang-orang yang telah menjadi pelayan-pelayan Kristus, menjadi hamba bagi Kristus, menjadi orang-orang yang mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita butuh pertolongan Tuhan. Bagaimana menjadi murid Kristus? Bagaimana berdiri sebagai saksi di tengah dunia ini? Untuk itulah menjadi pemenang bukan dengan kekuatan sendiri dan bukan dengan cara duniawi, melainkan cara Tuhan. Berdiri sebagai saksi Tuhan, menjadi orang-orang yang telah diperdamaikan dan telah menjadi anak-anak terang. Itulah makanya kita menjadi pemenang. Bagaimana kita yang ada di sini? Sungguhkah kita yakin telah diselamatkan dan telah dimeteraikan oleh Roh Kudus? Dan sungguhkah kita telah menjadi anak-anak terang? Dan akhirnya kita bisa berkata, ya pasti saya menang terhadap segala dosa dan godaan dunia ini. Mari kita evaluasi kekristenan kita. Kekristenan saja sebagai agama dalam diri kita itu belum mampu membuat kita menjadi pemenang atas segala situasi perjuangan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Kita perlu menghadapi dan mengalami yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Efesus. Mereka telah diselamatkan, dimeteraikan oleh Roh Kudus dan menjadi anak-anak terang. Dan buahnya mereka memiliki relasi yang sehat, yang baik, karena mereka melayani Tuhan. Dan akhirnya mereka berdiri sebagai saksi-saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Maka setelah kita menjadi umat Allah, menjadi anak-anak yang telah dipanggil oleh Allah, Tuhan mengutus kita sekarang masuklah dalam medan peperangan ini dalam status sebagai umat Allah milik Kristus. Maka sekarang kita akan masuk dalam peperangan yang tidak pernah membuat kita menjadi santai dan tenang menjadi murid Kristus, tapi harus berjuang. Nah, bagaimana kita bisa tetap berdiri teguh dan menjadi pemenang atas iman kita di tengah-tengah dunia ini? Inilah yang kita perlu pelajari dan renungkan bersama-sama. Maka rahasianya pertama, Bapak Ibu, kuat di dalam Tuhan. Itu dalam ayat yang ke-10. Mari kita perhatikan kembali Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Paulus berkata, akhirnya, jadi ini adalah satu penekanan yang sangat penting. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, sepertinya perintah ini agak ngambang, kurang spesifik. Bagaimana sih yang disebut dengan kuat di dalam Tuhan? Bagaimana sih mengalami penyertaan Tuhan yang penuh kuasa itu, sementara rasa-rasanya kok tidak bisa lihat secara kasat mata, tidak terlihat secara langsung. Tapi Paulus berkata bahwa kita, orang-orang percaya ini, sedang masuk dalam peperangan dan sedang bertempur, dan kekuatan kita adalah kekuatan di dalam Tuhan, kuat di dalam kuat kuasa Tuhan. Memang kekuatan kita tidak terlihat, tapi sungguh nyata. Begitu kan ya? Kekuatan kita tidak terlihat kasat mata, tapi sungguh nyata. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa dan kehadiran Tuhan itu nyata bagi orang-orang percaya kepada Dia. Walaupun tidak terlihat secara langsung, tetapi fakta Alkitab mencatat bahwa justru kekuatan dari Tuhan mampu mengalahkan banyak kekuatan yang ada di hadapan mata setiap orang di dunia ini. Siapapun yang bersandar pada pemeliharaan Tuhan, mereka akan menjadi pemenang. Dan ini sudah Tuhan tunjukkan bagaimana saksi-saksinya, bagaimana umatnya, bahkan bagaimana Yesus sendiri menjadi pemenang atas godaan setan. Nanti bisa baca dalam Matius pasal 4 ayat 1-10. Iblis berupaya untuk menggoda Tuhan Yesus pada zamannya, tapi oleh karena kuat kuasa Tuhan,
godaan iblis tidak mempan. Bahkan dia kalah menghadapi Tuhan Yesus. Berbeda dengan Petrus. Kita sudah merenungkan minggu lalu ya. Ketika Yesus menyampaikan berita tentang penderitaannya, Petrus berkata, oh walaupun mereka ini meninggalkan engkau, sekalipun saya masuk penjara, bahkan mati sekalipun, saya tidak akan mundur. Oh kata Tuhan Yesus, Petrus, engkau begitu bersandar pada kekuatanmu, pengalamanmu. Ingatlah, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku berapa kali? 3 kali. Dan terjadi apa enggak? Terjadi ya. Inilah bedanya. Kalau manusia bersandar pada kekuatan sendiri, sungguh tidak mau. Tapi kekuatan daripada Tuhan itu sungguh nyata, dan itulah yang akan menopang setiap umatnya. Bapak Ibu, berkali-kali Paulus menegaskan kepada orang-orang yang menerima surat-suratnya bahwa kekuatan dia di dalam pelayanannya itu hanya karena kuat kuasa Tuhan. Ketika dia menulis surat kepada jemaat Filipi sekitar tahun 49 atau tahun 50 Masehi, dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, ia berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah ini, Paulus mengatakan hal ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi bukan karena Paulus punya pengalaman, punya pengetahuan, punya hikmat yang hebat pada zamannya. Nah, tapi dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya karena Yesus, hanya karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Paulus pada saat itu. Itu tahun 49 atau tahun 50 dia menulis surat Filipi. Ketika dia hampir mengakhiri masa hidupnya, sudah menjelang kematiannya pada saat itu, dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1, dia berkata kepada anak rohaninya Timotius, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi dia berpesan kepada Timotius, jangan engkau bersandar pada kekuatan hikmatmu, kepada pengalaman yang engkau dapatkan daripadaku, tetapi kepada apa? Dalam atau oleh kasih karunia daripada Tuhan Yesus sendiri. Maka ini menjadi satu pengalaman yang sangat baik bagi kita. Ini dia menulis surat kepada Timotius, surat yang paling akhir dia tulis sekitar tahun 67. Jadi sekitar dari awal-awal, kalau kepada jemaat Filipi itu sekitar misi perjalanan misi yang kedua, tahun 49 sampai 50 hanya dia kirim surat kepada mereka. Lalu sampai menjelang akhir hidupnya, dia tetap mengingat bahwa kekuatan kita bukan pada kekuatan dunia, bukan kepada kekuatan manusia, melainkan hanya kepada kasih karunia atau pertolongan Tuhan Yesus sendiri. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan hal inilah, tidak ada hal yang lain yang cukup memampukan kita untuk menahan serangan musuh-musuh kita. Tidak ada. Maka ketika Paulus melayani, ada banyak serangan, ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan dalam pelayanan. Tapi dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi dalam Tuhan. Inilah sumber kekuatan, inilah sumber pertolongan yang tidak pernah habis bagi kita anak-anaknya. Mungkin sekarang kita sedang dalam peperangan, sedang dalam pergumulan, tapi marilah kita belajar dari pengalaman hamba Tuhan seperti Rasul Paulus. Sumber pertolongan dia bukan dari dunia, bukan dari hikmatnya, bukan dari pengalamannya, tapi senantiasa mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Amin. Hari-hari saat ini kita sedang diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan hidup, kesulitan. Tapi belajarlah bersandar pada kuat kuasa Allah membuat kita menjadi pemenang. Paulus kalau baca dalam 2 Timotius, betapa dia bersukaria, dia telah mengakhiri peperangan ini dan mendapatkan mahkota karena ada kemenangan daripada Tuhan. Nah, seluruh rahasia kekuatan kita Bapak Ibu, seluruh rahasia kekuatan rohani orang percaya itu hanya tersimpan di dalam kuat kuasa Allah, di dalam Yesus
ada sumber vitalitas rohani orang-orang yang percaya kepada Dia. Setiap murid Yesus, Yesus sendiri sudah berkata kepada murid-muridnya, kepada orang yang percaya kepada Dia, bahwa di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Begitu ya, menurut kita kemarin ya. Di luar Aku kamu tidak bisa buat apa-apa. Tapi di dalam Aku engkau bukan saja hanya bisa bertahan hidup, bahkan di dalam Aku pun engkau dapat berbuah. Bahkan buahmu menjadi banyak, lebat. Karena apa? Sumbernya, topangannya itu adalah Tuhan Allah sendiri. Maka semakin melekat kepada Kristus, semakin teguh dan berbuah di dalam Kristus, maka itulah tandanya kita semakin berdiri teguh, menjadi pemenang di tengah-tengah dunia ini. Maka sebagai suami, ingatlah, sebagai suami tidak selamanya kita kuat bekerja. Suatu waktu akan menghadapi namanya lemah secara fisik, termakan oleh usia. Begitu ya Bapak-Bapak ya. Tetapi ada satu kekuatan yang harus kita pertahankan di hadapan Allah. Kekuatan rohani kita. Fisik boleh lemah, tapi rohani harus tetap terpelihara, kuat di hadapan Tuhan. Akhirnya menjadi seorang yang tetap menjadi teladan bagi seisi rumahnya. Ibu-ibu juga demikian. Tidak selamanya ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang prima, yang kuat, yang mampu menopang seluruh kebutuhan hidup keluarganya. Suatu waktu ibu-ibu juga jadi lemah. Anak-anak sudah besar dan tidak ada lagi yang mengurus. Kalau selama masih kuat, ibu-ibu kerja apa saja, maksudnya multi talenta. Mengatur keuangan bisa, mengatur rumah juga bisa, mengatur pekerjaan juga bisa, memperindah rumah juga bisa, macam-macam bisa. Suatu waktu makin lemah fisiknya dan tidak lagi yang menopang dia. Tapi harus ada kekuatan yang tidak pernah habis oleh kekuatan fisiknya, yaitu kekuatan rohaninya. Dan inilah yang harus dipertahankan oleh ibu-ibu. Selagi ada kesempatan dari saat ini, perteguhlah iman di dalam Tuhan, carilah Tuhan, dan kuatkan hati di dalam Dia. Maka ke depan kita akan mampu berdiri sebagai saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana membangun ini? Kita harus tekun di dalam iman kepada Dia melalui pembacaan firman-Nya, melalui ketekunan kita berdoa kepada Dia. Kita bersyukur kita di Tiga Warai semakin banyak ibu-ibu yang berdoa. Bapak-bapak juga semangat ya. Puji Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi juga bersemangat sekarang. Puji Tuhan lah, di Tiga Warai boleh semakin menunjukkan komitmennya untuk maju dalam Tuhan. Ya, pemuda-pemudi juga walaupun sekarang kuat, tapi ingat, suatu waktu juga akhirnya tidak kuat. Maka selagi ada kekuatan sekarang, berjuanglah bagaimana dibangun di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Nah, seorang yang mengatakan bagaimana kita terpelihara dalam iman kepada Tuhan, itu hanya oleh karena kekuatan dari Tuhan saja. Seluruh rahasia kekuatan rohani kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan begini, supaya kita kuat, maka Tuhan telah menyediakan satu tempat bagi kita, supaya kita terpelihara di sana, dibangun di sana, dan diperlengkapi di sana. Yang mengatakan gereja adalah kamar anak-anak bagi anak-anak Tuhan yang lemah, di mana mereka dipelihara dan tumbuh kuat. Ini adalah kandang bagi domba-domba Kristus, yaitu rumah bagi keluarga Kristus. Apa itu? Gereja. Kita bersyukur Tuhan boleh memberikan gereja bagi kita. Maka kita harusnya berjuang bagaimana supaya tempat kita dibangun, rumah kita diperlengkapi, rumah kita diisi oleh firman Allah, semakin tertata dengan baik, semakin berjuang dan melayani dengan baik. Kita perlu menopang gereja kita. Kita perlu hadir sebagai bagian dari pekerjaan Tuhan melalui gereja kita. Gereja kita boleh maju, gereja kita boleh terus bertumbuh, karena kita sendiri yang menganggap bahwa ini gereja di mana saya boleh bertumbuh, ini gereja di mana saya boleh melayani Tuhan, ini gereja di mana saya boleh berdiri teguh. Bahkan melalui gereja ini saya boleh semakin mengenal Tuhan dan Juru Selamat saya, Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya saya menjadi pemenang atas dunia ini karena saya telah dipelihara di sana. Dahulu siapapun dia, kalau dia mau memelihara domba-domba, serta merta dia harus punya lahan untuk bisa memelihara domba-dombanya, dan dia juga harus punya kandang
untuk menjaga keamanan domba-dombanya. Hal yang sama, Tuhan melihat bahwa menghadapi dunia, umatnya perlu tempat di mana mereka dipelihara dan dibangun, diasuh di sana. Maka itulah gereja, dan di sana kita boleh bertumbuh bersama-sama, dididik oleh Tuhan, dipelihara dengan firman-Nya. Maka wujud nyata bahwa kita dipelihara oleh Tuhan adalah bagaimana kita serta-merta berperan sebagai orang-orang Kristen yang setia dan tekun untuk boleh dibangun di dalam gereja Tuhan. Tidak ada jalan lain, Bapak Ibu. Ketergantungan yang hanya pasif kepada pemeliharaan gereja itu tidak baik. Tapi keaktifan kita sebagai bagian dari pekerjaan Allah untuk memelihara kehidupan rohani kita, itulah yang Tuhan kehendaki. Dan orang-orang yang aktif seperti inilah yang akhirnya menjadi pemenang di tengah-tengah dunia ini. Jadi semakin kita berkata saya mau menjadi pemenang, maka sumber kerohanian yang sangat vital adalah firman Tuhan, kuasa Tuhan, dan itu Dia sediakan bagi kita melalui gerejanya, melalui persekutuan kita. Maka marilah kita menghidupi panggilan ini, beribadahlah dengan tekun kepada Tuhan, berdoalah dengan tekun kepada Tuhan. Berapa orang target kita tahun ini? Masih ingat? Berapa orang target kita untuk berdoa setiap malam doa kita hari Rabu? 30. Berapa orang ini? Kita harus menjawab tantangan bagaimana kita menjadi gereja yang kuat, yaitu gereja yang berkobar-kobar dan bergairah berdoa. Tuhan mengasuh kita, Tuhan memelihara iman kita melalui gerejanya. Maka kita perlu berjuang bagaimana berkomitmen, menopang, mendukung pelayanan dalam gereja kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, amin. Itu ya komitmen kita ya. Kita tidak hanya lari kepada perlindungan daripada Tuhan Yesus, tetapi kita harus mengandalkan dan kita harus mengalami kuat kuasanya. Kita sudah diselamatkan, dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi anak-anak terang, dan peganglah itu dan yakinkanlah bahwa itulah satu-satunya sumber kekuatan saya. Hanya kuat oleh karena pertolongan Tuhan semata. Itu yang pertama. Yang kedua, adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah di dalam ayat ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, perhatikanlah Bapak Ibu, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dalam poin pertama tadi, Paulus berbicara tentang kuat kuasa Tuhan. Itu tidak mampu dikalahkan oleh kuat kuasa apapun di dunia ini. Sedangkan dalam poin kedua ini, kita akan memperhatikan bahwa kita harus memiliki perlengkapan senjata. Tadi, kuat kuasa Tuhan sungguh kuat. Sekarang kita ditantang, diarahkan untuk memiliki perlengkapan senjatanya. Jadi sama seperti prajurit. Seorang prajurit yang masuk dalam peperangan, dia harus seorang yang kuat. Betul nggak? Kuat perang. Makanya kalau jadi tentara, memang mereka punya latihan fisik yang cukup meyakinkan, supaya mereka terbentuk kekuatan fisiknya. Nggak gampang melihat, wah itu medan perangnya pegunungan, waduh malas. Atau lihat, wah itu lembah itu, repot itu bagaimana. Mereka sudah dilatih, tidak pernah kalah oleh medan peperangan. Itulah tentara pada zaman dahulu dan sampai sekarang. Seorang prajurit, dia siap berperang dengan situasi medan peperangan yang bagaimanapun. Fisik kuat, tapi kalau tidak ada perlengkapan senjata, berani masuk perang? Tentu saja tidak berani kan ya. Ingat, jangan-jangan kita seperti itu juga. Fisik gagah, yakin, oh Kristen di mana? Di Jepang. Lalu bagaimana? Ya belum godaan yang begitu kuat udah kalah. Mengapa? Memang fisik meyakinkan, tetapi senjatanya tidak ada. Sama seperti itulah kira-kira. Maka orang-orang yang sungguh-sungguh menyadari untuk menjadi pemenang dalam dunia ini, dia punya kekuatan di dalam Tuhan, tapi dia juga harus punya perlengkapan yang nyata di mana dia ikut berperang dan menjadi pemenang Bapak Ibu. Itulah sebabnya dalam
teks ini 2 kali ditulis, ayat yang ke-11 dan yang ke-13 tentang perlengkapan senjata Allah. Perhatikan ayat yang ke-11. Karena kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu berarti hal yang penting dong. 2 kali diulang. Sekalipun engkau mengatakan dan mengklaim saya orang Kristen, tapi kalau engkau tidak menggunakan perlengkapan senjata Allah, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita bisa mengklaim apapun, tetapi kita perlu menyadari kekuatan saya tidak seberapa, tapi perlengkapan senjata dari Allah itu yang mampu menopang dan memberikan saya kemenangan. Tuhan tidak membutuhkan kekuatan kita. Dia lebih dari cukup di dalam dirinya. Jadi jangan menganggap, wah saya kuat kok, saya bisa tolong Tuhan. Oh, bukan Tuhan yang butuh pertolongan kita, karena Tuhan sudah cukup dalam dirinya. Dia bahkan melebihi kekuatan kita. Dia sumber kekuatan satu-satunya. Ia mampu mengalahkan apapun dan siapapun. Justru kita tidak punya apa-apa ini, maka kita perlu belajar bagaimana mendapat suplai kekuatan daripada Tuhan itu sendiri. Maka kita butuh perlengkapan. Nah, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, perlengkapan senjata di sini, ini baik sekali kalau kita perhatikan. Itu dalam istilah aslinya adalah panoplia. Kata panoplia ini rupanya itu adalah satu set baju perang yang sangat lengkap. Itu lengkap sebagai seorang prajurit. Dia memiliki baju perang yang sangat lengkap. Biasanya baju perang ini mampu melindungi setiap prajurit dalam setiap medan peperangan. Nanti beberapa minggu ke depan kita akan memperhatikan bagaimana kelengkapan mereka. Itu mulai dari ayat ke-14 dibahas oleh Rasul Paulus. Seorang yang masuk dalam peperangan harus memiliki kelengkapan dan pakaian yang sangat sempurna dalam masuk peperangannya. Jangan sembarangan. Jangan hanya berani berperang tanpa melihat bagaimana kondisi tubuh dan bagaimana kondisi perlengkapan dalam menghadapi musuh kita. Nah, kita memperhatikan dahulu dalam setiap peperangan, orang-orang yang masuk sebagai prajurit itu mereka memiliki satu kelengkapan senjata yang sangat utuh. Seandainya salah satu bagian dari alat perlengkapan tidak lengkap, tidak boleh masuk perang. Tidak boleh masuk dan berani nekat untuk melawan musuh. Tidak bisa. Justru dengan kelengkapan itulah mereka bisa bertahan dan sekaligus bisa menyerang musuh-musuh mereka. Itulah yang dimaksud kelengkapan senjata di sini. Bukan hanya menahan, tetapi dia juga harus menyerang dan mengalahkan musuh-musuhnya. Ada yang mengatakan begini, kekristenan adalah peperangan. Kita perlu menyadari ini ya. Jadi jangan berpikir bahwa kekristenan itu adalah sesuatu hal yang santai-santai saja, tenang-tenang saja. Bukan. Kekristenan adalah peperangan. Kekristenan bukan sekedar pertahanan terhadap kuasa dunia, tetapi kekristenan adalah tantangan dan serangan terhadap benteng penguasa dunia ini. Seandainya kelihatan aman-aman, baik-baik tidak ada musuh, seorang prajurit dia harus dalam keadaan siap siaga. Dalam keadaan yang tidak kelihatan musuh sekalipun, dia harus tetap berjaga-jaga. Bagaimana kami tetap aman? Bagaimana musuh-musuh terpantau dari jauh sehingga tidak tiba-tiba datang dan mengalahkan kami? Nah, itulah kita perlu belajar. Ternyata menjadi murid-murid Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini memiliki karakteristik, yaitu seorang pejuang yang terus aktif, waspada dan berperang. Bukan hanya menunggu musuh datang baru aktif, enggak. Bahkan kelihatan musuh itu tertidur sekalipun, dia harus tetap aktif dan berjaga-jaga. Di musim virus corona ini ada yang namanya ADP. Terkenal ya ADP ya. APD, alat perlindungan diri. Itu yang dipakai oleh para tenaga medis, baik dokter maupun perawat, di tengah-tengah menangani para korban daripada keganasan virus ini. Nah, memang mereka butuh itu
Kalau umpamanya seorang tenaga medis mau menangani korban yang terpapar virus ini tanpa menangani APD ini, waduh, begitu berbahayanya mereka. Seperti itulah kira-kira kita bisa membayangkan. Orang yang menangani orang sakit harus diperlengkapi dengan baik. Tetapi itu pun hanya untuk bertahan saja. Dia tidak bisa menyerang, dia tidak bisa mematikan virus. Nah, kalau alat kelengkapan senjata Allah ini, justru dia menjadi alat pertahanan sekaligus alat untuk menyerang musuh-musuh kita. Karena itulah Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, sebagai prajurit daripada Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini, berjuanglah, berdirilah, dan berperanglah, dan jadilah pemenang oleh karena kelengkapan yang telah kita terima daripada Tuhan Yesus sendiri. Ingatlah bahwa pemimpin kita itu tangguh, Tuhan Yesus. Dialah yang telah menyerahkan diri bagi kita, sehingga kita belajar daripada Dia bahwa dengan kuasanya kita mampu untuk bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Sama seperti Yesus mengalahkan berbagai pencobaan dan tantangan, sehingga agar kita dapat menghadapi musuh kita, kita perlu pemeliharaan dan penyertaan daripada kuasa Tuhan Yesus. Ingatlah, jangan berani nekat berperang tanpa kelengkapan senjata Allah. Ingat, musuh kita begitu hebat. Maka kalau kita memperhatikan kata tipu muslihat dalam ayat ke-11 itu sangat menarik Bapak Ibu kalau kita perhatikan. Musuh kita adalah iblis yang memiliki strategi perang yang sangat hebat. Hebat sekali. Iblis ini punya strategi perang teruji dan selalu bisa mengalahkan orang yang tidak siap siaga. Jadi hati-hati, musuh kita begitu hebat. Makanya kata tipu muslihat ini dalam istilah kata Yunaninya itu adalah metodeias. Jadi kita biasa dalam bahasa Indonesia mendengar kata metode. Nah, kata metode itu kan artinya kemampuan untuk melakukan atau menyatakan sesuatu dengan cara-cara yang sangat hebat, dengan cara yang sangat tepat. Itu namanya metode. Bahkan dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata skema. Banyak menerjemahkan dengan kata skema. Nah, artinya Bapak Ibu, iblis, musuh kita ini, dia punya metode perang yang sangat hebat dan mematikan. Ya. Dia punya cara perang yang sangat mantap, skema peperangan yang sangat jitu. Jangan pikir orang yang sudah saleh pun tenang-tenang terhadap serangan iblis. Oh, jangan begitu. Perhatikanlah bagaimana dia bisa menyerbu orang kaya dan orang saleh pada zamannya. Ingat itu siapa? Dia saleh tapi dia juga kaya. Ayub. Apalagi kurangnya Ayub pada saat itu. Dia seorang ayah yang baik. Setiap anaknya berkumpul buat pesta, makan-makan dan minum-minum. Setelah itu dia datang menghampiri Allah dan memohon pengampunan atas kesalahan-kesalahan. Itu ayah yang baik. Begitu kaya, begitu saleh. Tapi tiba-tiba iblis pun datang menghadap Allah. Oh, tolonglah izinkan saya dulu untuk menggodai Ayub. Hebat loh iblis ini. Atau kita bisa berpikir raja yang sangat hebat pada zamannya, musuh-musuhnya, raja kerajaan Israel itu makin luas kekuasaannya pada zaman pemerintahannya yang memerintah selama 40 tahun. Tahu itu siapa? Raja kedua di Israel, Salomo. Daud. Tapi ketika di masa tuanya, udah menjelang akhir hidupnya, ditulis oleh 1 Tawarikh pasal 21 ayat 1. Kita coba lihat 1 Tawarikh pasal 21 ayat 1 dikatakan begini. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah itu loh. Inilah cara Tuhan. Inilah cara iblis yang begitu hebat strateginya untuk bisa
mengacaukan Daud pada saat dia sudah tua pada saat itu. Sehingga akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Bahwa ia membujuk Daud untuk menghitung betapa banyak jumlah pasukan Israel. Supaya dengan itu dia berkata bahwa lihatlah jumlah tentara Israel yang begitu banyak, dan itulah yang membuat kami menjadi pemenang atas musuh-musuh kami. Ingat di sini dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel. Jadi dia tidak serta-merta langsung menyerbu Daud, tidak. Tapi dia bekerja dalam pikiran Daud. Daud yang selalu menang terhadap musuh-musuhnya. Dia disebut sebagai prajurit sejati. Dia sebagai raja yang sangat hebat, memimpin bangsa Israel pergi kemanapun selalu menang. Tapi iblis membujuk daripada Daud, menghitung berapa jumlah pasukan Israel. Dan akhirnya mereka terperdaya. Daud pun akhirnya dihukum oleh Tuhan pada saat begitu banyak. Dan akhirnya terjadi wabah. Terjadi wabah pada zaman akhir pemerintahan Daud. Puluhan ribu orang meninggal gara-gara itu. Nah Bapak Ibu, inilah contohnya. Atau ada orang di zaman hidupnya begitu berkobar-kobar melayani Tuhan. Ketika dia melayani dengan sepenuh hati, ya iblis tidak mau tinggal diam. Pun juga digodai oleh iblis. Baca di dalam 2 Korintus pasal 12 yang ke-7. Itu adalah Rasul Paulus. Ada sebuah duri dalam daging diletakkan. Dan itu membuat Paulus tidak pernah menjadi berhenti untuk melayani Tuhan. Karena dia tahu ada satu oknum yang berupaya untuk menggocok daripada Paulus. Maka jangan pernah lengah. Karena skema peperangan musuh kita begitu hebat. Atau jangan berpikir, wah itu kan mereka, kalau kami sering berdoa, berpuasa, mana mungkin iblis bisa menang melawan kami. Oh jangan salah, ada yang pernah berdoa, berpuasa 40 hari, 40 malam. Setelah melewati masa puasa 40 hari, 40 malam, begitu laparnya, iblis datang menggoda juga. Tahu siapa itu? Yesus sendiri pun digodai. Oh itu lapar tuh orang. Jadi dia tahu ya kebutuhan orang ya. Setiap jam, setiap saat dia tahu persis. Makanya Petrus berkata bahwa iblis itu memang seperti singa yang mengaum-aum, yang terus mencari-cari mangsa yang dapat diterkamnya. Maka hati-hatilah. Dia punya skema perang yang hebat sekali. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu memiliki perlengkapan senjata Allah yang mampu melindungi kita. Ada yang mengatakan begini, bahwa iblis merupakan musuh yang licik. Ia mengetahui kapan saat paling memungkinkan untuk berhasil dan mempertunjukkan keahliannya menggoda pada masa itu. Wah, jadi dia ahli ya. Ahli membaca kebutuhan manusia, ahli membaca kepedihan kita, ahli membaca kesenangan kita, ahli membaca kesulitan-kesulitan kita. Dan dia memang begitu licik dan menawarkan hal-hal yang seolah-olah memberikan hal yang baik bagi kita. Inilah makanya kita perlu hati-hati. Jangan pernah memberikan ruang bagi dia. Bahkan ketika kita ada dalam ruang ibadah saat ini pun, iblis sedang bekerja. Itu udah biasa, kamu kan dengar. Udah, dia tawarkanlah kita iPhone. Lihatlah media sosialmu. Lihat berapa korban corona saat ini. Benar tak? Coba lihat sekitar kita. Apa yang dibuka oleh orang yang pegang iPhone? Di tengah-tengah ibadah pun iblis bekerja, Bapak Ibu. Hati-hati. Kita perlu berjuang. Di zaman yang begitu nikmat dengan smartphone di kalangan kita, itu tidak pernah serta-merta mendukung kita untuk membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Hati-hati. Justru kita perlu ketat dalam hal ini. Tidak memberi ruang kepada si jahat. Mengalihkan. Untuk apa kita berada di dalam ruang ibadah, tapi yang kita lihat bukanlah apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya kepada kita. Update status lah, lihat berita status orang lah, balas pesan lah. Wah,
Mari kita belajar. Beberapa minggu lalu saya sudah menyampaikan kepada kita, coba ada enggak yang komitmen selama ibadah enggak mau ganggu media sosialnya, enggak mau bahas pesan, atau enggak mau melihat status orang, tapi fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Ada enggak? Bisa komitmen? Ini yang membuat gereja kita semakin bertumbuh, menjadi tempat kita dibaharui, dibangun oleh Tuhan. Karena kita benar-benar rindu bagaimana bersekutu dengan Allah. Dalam ruang ibadah pun iblis menawarkan hal-hal yang begitu menggoda kita. Hati-hati ya. Amin. Kita perlu mewaspadai hal ini. Nah, sekalipun dia punya skema perang yang begitu hebat Bapak Ibu, tapi perhatikanlah, Tuhan Yesus telah melewati jalan itu sebelum kita, ya kan? Godaan dari iblis tadi sudah kita lihat menggoda Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Yesus tidak menjadi kalah. Yesus tetap menjadi pemenang. Dia gembala dan pemimpin kita Bapak Ibu. Maka jangan takut, walaupun iblis ini begitu licik, begitu hebat dalam metode dan skema perangnya, tapi ingatlah, ada seorang pemenang atas iblis yang menjamin kemenangan bagi orang-orang yang mengandalkan dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan telah mencurahkan darahnya sebagai obat penyembuhan luka-luka kita, sehingga kita tidak perlu takut terhadap godaan daripada si jahat ini. Ketika Yesus dalam penderitaannya, ia tidak pernah berpaling dari bahaya, ia tidak pernah mundur daripada ancaman, tetapi ia tetap teguh, karena di dalam dia kuasa iblis pun takluk. Jika kita sudah tahu betapa iblis takluk kepada kuasa Tuhan Yesus, mengapa kita tidak mengenakan kekuatan daripada Tuhan Yesus? Dan satu-satunya kekuatan itulah yang dapat memberikan kita kemenangan. Amin. Kenakanlah kuasa daripada Yesus. Dia telah menyatakan kuasanya, telah menyatakan kemenangannya, dan itulah orang yang telah menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus, menjadi pemenang atas dunia dan atas kekuatan sejarah ini. Terakhir, supaya kita menjadi pemenang Bapak Ibu, tadi kalau kita sudah perhatikan, yang pertama, kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang ketiga adalah tetap berdiri melawan kekuatan kuasa iblis. Dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, strategi perang tadi kita sudah melihat bahwa iblis punya. Tetapi di dalam Tuhan kita juga punya strategi yang hebat sekali Bapak Ibu. Kita tidak ada satu keraguan yang menjadi satu alasan bagi kita bahwa wah udahlah nyerah, tidak bisa. Kita punya sumber pertolongan yang tidak pernah kalah terhadap strategi perangnya iblis. Seorang reformator gereja mengatakan begini, jika kita menginginkan kelegaan dan ketenangan dalam hidup ini, kita harus menyerahkan diri dan seluruh milik kita kepada Allah. Kita akan bergantung kepada Allah. Baik hidup maupun mati kita akan senantiasa bergantung kepada Tuhan. Dia adalah pusat kehidupan kita. Jadi kita tidak dapat mendapatkan apapun tanpa berkat ilahi. Jadi kita tidak bisa menang. Maka hidup kita, mati kita, bergantunglah kepada Allah. Saatnya sekarang dunia berguncang. Mau kemana lagi berlari? Mau berharap kepada siapa lagi? Hanya kepada Tuhan. Maka dikatakan, jika engkau mengingini kelegaan, jika engkau mengingini ketenangan, mari serahkanlah hidup, serahkanlah diri ini, dan serahkanlah seluruh milik kita kepada Allah. Karena di dalam dia kita mengalami ketenangan Bapak Ibu. Maka kalau kita tadi lihat dalam ayat ke-11, iblis itu betapa penuh dengan tipu muslihat. Ya, dalam ayat ke-11. Dalam ayat ke-12 ditulis di sini lingkup kekuasaan daripada iblis ini. Makanya dikatakan dalam ayat ke-12, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Mengapa disebut bukan melawan darah dan daging? Darah dan daging Bapak Ibu itu sebenarnya ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi perlawanan kita bukanlah hal yang bersifat fisik ini, bukan darah dan daging, bukan tubuh manusia, bukan. Lawan kita bukan manusia soalnya, karena bukan itu yang mendapat bagian dalam karya yang kekal yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus.
Jadi musuh kita bukan fisik. Jadi jangan pikir musuh kita adalah manusia atau orang per orang, bukan. Tetapi musuh kita dikatakan oleh Tuhan Yesus, oleh Rasul Paulus, pertama adalah pemerintah. Ini penting. Mengapa disebut pemerintah? Apakah kita melawan pemerintah? Tapi lagi-lagi, ini bukan pemerintah secara fisik itu yang dimaksudkan. Ini adalah dalam istilah aslinya arke, yaitu kekuasaan yang datang pertama, yang bahkan disebut sebagai pangeran yang perkasa, yang memiliki kekuatan yang besar. Siapa itu? Itulah malaikat yang telah jatuh, yang telah gagal untuk menjadi pembantu bagi Allah, dan akhirnya dia terus berjuang membawa manusia menjadi pengikut-pengikutnya. Itulah kekuatan iblis. Ini menunjuk kepada iblis. Jadi pemerintah ini adalah seorang yang datang pertama sebagai pangeran, bahkan memiliki keperkasaan yang kuat dan sangat besar. Dia datang pertama. Jadi musuh kita adalah iblis, pemerintah ini. Jadi jangan salah mengerti tentang pemerintah. Oh, kalau begitu kita lawan pemerintah. Gereja tidak melawan pemerintah. Orang percaya tidak boleh melawan pemerintah. Justru Paulus menulis dalam Roma pasal 13, pemerintah adalah hamba Allah. Jadi bukan pemerintah itu yang disebut di sini ya. Yang kedua adalah penguasa. Nah, ini lagi juga berbicara adalah delegasi atau penerima otoritas yang diberikan. Ini adalah menunjuk kepada roh-roh jahat yang memerintah di dunia kegelapan. Jadi mereka punya otoritas, punya kekuatan yang tadi mereka terima dari yang datang pertama, yaitu iblis. Maka dialah yang menggelapkan mata rohani orang-orang di dunia. Jadi jangan pernah berpikir, saya malas ke gereja, saya malas persekutuan, saya malas baca Alkitab, saya malas berdoa. Jangan hanya serta-merta melihat itu kemalasan. Di belakang kemalasan itu ada seorang oknum yang membuat mata rohani manusia itu gelap. Siapa itu? Jadi kita bisa berpikir bahwa orang kalau tidak maju dalam kerohanian, mata rohaninya digelapkan oleh kuasa iblis. Mau dikerjain oleh iblis? Mau? Tidak kan ya? Maka supaya iblis tidak berhasil menyatakan pekerjaannya, kalahkan dia. Dengan cara apa? Pada waktu datang kemalasan itu, jangan pandang itu kemalasan semata, tapi pandanglah, ini cara iblis mau menjauhkan saya dari Tuhan, mau menjauhkan saya dari persekutuan dengan Tuhan, maka saya harus lawan. Amin. Inilah orang Kristen yang menyadari. Tapi sayangnya banyak sekali orang Kristen tidak menyadari. Mereka pikir itu hanya sekedar tidak suka, lagi tidak mood. Biasanya kan begitu alasannya, lagi sibuk, macam-macam. Tapi di belakang itu harus menyadari bahwa ada seorang oknum yang bekerja mengalihkan kita, menjauhkan kita. Maka sadarlah, kalahkanlah penguasa-penguasa ini. Berikutnya adalah penghulu dunia yang gelap. Itu juga masih dalam yang ke-12. Nah, ini baik ini kalau kita mengerti istilah aslinya adalah kosmorator. Kosmo itulah dunia, krator itulah pemerintahan. Lagi-lagi pemerintahan. Jadi ini adalah kekuatan setan yang memerintah di dunia. Ingat, di dunia ini Tuhan berkuasa, betul ya? Tapi setan pun juga mau berkuasa. Maka setan terus berupaya menyatakan bagaimana pengaruhnya. Tapi kalau di surga penguasanya hanya satu, yaitu Tuhan. Nah, selama di dunia ini setan juga sedang berjuang menyatakan kuasanya. Maka jangan heran kalau banyak pekerjaan setan nyata dan boleh dilakukan di tengah-tengah dunia oleh orang yang tidak takut Tuhan. Karena iblis pun juga berkuasa. Maka Bapak Ibu, musuh kita adalah penghulu dunia yang gelap ini. Karena itulah kekuatan setan yang terus ingin mencari pengikut-pengikutnya. Maka lawanlah, kalahkanlah, kata Paulus. Yang keempat, yaitu roh-roh jahat. Roh-roh jahat ini adalah
bisa disebut kekuatan atau kuasa yang terus berupaya untuk membawa orang dalam kesalahan. Dan ini ditulis dalam Efesus pasal 2 yang kedua juga. Di sana dikatakan kamu hidup di dalamnya. Nah, kita lihat ya dalam Efesus pasal yang kedua. Supaya lebih lengkap kita mulai dari ayat yang pertama. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, di dalam dosa-dosamu maksudnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh roh-roh jahat ini. Itu roh yang sedang bekerja, yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Inilah pekerjaan setan. Dan ternyata Bapak Ibu, inilah kuasa yang sedang kita hadapi. Tadi Paulus berkata, jangan takut. Musuhmu bukan fisik, tetapi roh-roh kekuatan secara roh juga, yaitu iblis dengan segala macam bentuk dan caranya. Maka untuk mengalahkan dia, dikatakan oleh Paulus dalam Efesus pasal 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ini penting sekali. Perhatikan, ada 5 hal yang Paulus sebutkan di dalam ayat yang ke-21 ini. Tadi musuh kita berapa jenis? Dalam pasal 6 ayat ke-12 4. Tapi perhatikan, bagi orang yang percaya kepada dia diberikan kuasanya yang hebat. Dan 1 jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, apapun itu, kuasanya dia berikan kepada kita. Dan ternyata itu jauh lebih hebat daripada apapun yang ada dalam pasal 6 ayat yang ke-12 tadi. Itu maksudnya, memang kekuatan si jahat begitu nyata dan begitu kuat, tetapi Bapak Ibu, ada 5 tipe yang Tuhan sudah nyatakan bahwa jauh lebih hebat yang engkau akan dapatkan daripada kuasa Tuhan Yesus itu sendiri. Sebab itulah bersandarlah kepada Dia. Dan karena kita sudah melihat bagaimana rahasia menjadi pemenang ini hanya berasal daripada Tuhan semata-mata, maka Paulus mengingatkan kita. Ayat yang ke-10 tadi, dia berkata, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kiranya ini menjadi sebuah perenungan kepada kita. Hanya dengan kekuatan daripada Tuhan saja, berjalan bersama Tuhan, mengimani karya Kristus dan mengikuti kebenarannya. Inilah kekuatan satu-satunya bagi kita orang percaya. Tidak ada cara lain. Kita akan menjadi pemenang karena Kristus telah menjadi pemenang bagi kita. Bagi siapapun yang bersandar pada kekuatan Tuhan, mereka tidak pernah dipermalukan. Justru mereka akan mempermalukan kuasa daripada dunia ini. Dan itu dia karuniakan kepada kita jauh melebihi apapun yang dapat disebut kekuatan di dunia ini. Maka nyatakanlah kemenangannya Bapak Ibu. Nyatakanlah kemenangan Yesus itu dalam diri kita melalui kemampuan kita mengalahkan dan mengalahkan serta melawan bahkan diri kita sendiri yang terus-menerus diperhadapkan dengan godaan daripada dunia ini. Nyatakanlah, saya bersama dengan Yesus. Yesus sudah menang atas setiap godaan dan dosa. Saya pun belajar dari kemenangan Tuhan Yesus itu. Saya harus menjadi pemenang. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Jadilah pemenang oleh karena kekuatan dan kuat kuasa daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih dan penuh kuasa. Tuhan yang telah menyelamatkan kami dan telah menaruh roh-Nya di dalam kami menjadi umat kepunyaan-Nya, sehingga kami boleh berdiri sebagai murid-murid Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, terima kasih. Sempurnakanlah firman-Mu, jadikanlah kami pemenang
dan akhirnya kami boleh berdiri teguh sebagai saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami mendoakan kepadamu ya Tuhan, setiap pribadi kami, agar kami tidak lengah, tapi tetap waspada dimanapun Tuhan menempatkan kami. Betapa kami memiliki musuh yang begitu memiliki daya perang dan serangan yang begitu mematikan, metode peperangan yang begitu mematikan, skema peperangan yang begitu melemahkan kami. Tapi kami belajar bahwa kekuatan daripada Tuhan Yesus mampu memberikan kami kemenangan. Tuhan tolonglah setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, belajar untuk menjadi prajurit-prajurit Kristus di tengah dunia ini. Dan biarlah melalui persekutuan kami dengan Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam ketekunan kami berdoa kepada Tuhan, kami mewujud nyatakan sumber pertolongan kami hanyalah Tuhan. Dan itulah yang menjadi kekuatan kami senantiasa. Tuhan memberkati kami di G3 Orai, setiap jemaat Tuhan dalam kehidupan pribadi, keluarga. Bangunlah untuk boleh senantiasa mengandalkan hikmat-Mu, pertolongan-Mu dan kasih-Mu bagi mereka. Kami mendoakan mereka yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan lawatlah dan pulihkanlah. Berkati saat ini Ibu Femi sedang terbaring sakit di rumah sakit, Tuhan pulihkanlah, Tuhan sembuhkan, dan berikan kekuatan melalui pengalaman ini pun. Sungguh iman Ibu Femi, bahkan suami dan anak-anak di Manado pun tetap bertumbuh dalam pengenalan mereka kepada Tuhan, bersandar pada Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam mencari-cari pekerjaan. Oh Tuhan, bukalah jalan, sediakan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan mereka yang sedang dalam pergumulan keluarga pun juga Tuhan memberikan jalan keluar. Belajar setia dan bersandar pada pertolongan Tuhan, hikmat dan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mempertaruhkan dalam kehidupan, dalam tangan kehidupan kami setiap umat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Mendoakan wabah penyakit virus corona yang sedang melanda dunia saat ini Tuhan. Hanya kuasa-Mu yang dapat menghentikan ini. Kami berseru kepada Tuhan yang ajaib, yang dapat menyatakan kuasa dan boleh menghentikannya. Tuhan, mari Engkau tolong kami. Engkau dengarkan seruan setiap umat-Mu di berbagai belahan dunia. Dan akhirnya dapat Engkau tolong dan nyatakan pemulihan-Mu ya Tuhan. Mereka yang sedang terpapar dan ditangani oleh tenaga medis saat ini, Tuhan pulihkanlah, sembuhkanlah ya Tuhan. Mereka yang sedang berduka, Tuhan hiburkanlah. Para tenaga medis yang sedang bekerja saat ini, Tuhan yang boleh berikan perlindungan bagi mereka. Tuhan, terima kasih. Kami mohon Tuhanlah yang boleh bekerja di atas segala sesuatu. Mendoakan para misionari yang kami dukung dalam pelayanan di garis depan yang mereka sedang kerjakan, memberitakan firman Allah, kasih Kristus di tempat yang begitu sulit sekalipun. Tuhan, topanglah. Engkau pelihara mereka, lindungi mereka juga di tengah wabah ini, di negara-negara yang mungkin sudah tertutup oleh karena wabah ini begitu menakutkan, tapi lindungi dan cukupkanlah setiap keperluan mereka. Terima kasih Bapak, pemerintahan baik di Jepang, di Indonesia juga, Tuhan berikan mereka hikmat untuk mengatasi dengan hikmat yang daripada Tuhan setiap wabah ini dengan baik. Terima kasih iman doa kami menyerahkan seluruh hidup kami dan juga sepekan ke depan dalam tangan-Mu, agar kami boleh tampil sebagai prajurit-prajurit Kristus dan berperang mengalahkan segala tipu muslihat iblis dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan, dalam studi, juga dalam rumah tangga, dalam segala, dalam diri kami sekalipun Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Kami bawa doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami kembalikan kepada Paulus. Teman-teman berdiri dan bermohon kepada suri kita. Kita mulai dengan percaya kepada Allah dan berkuasa baik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang Tuhan kita,
dan sekarang melalui Roh Kudus lahir dari Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Percaya pada Roh Kudus dan yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Akan mau persembahan kita. Angkat pujian. Akan sampaikan oleh kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, karena pada saat ini ada memuliakan namamu, kami percaya semuanya karena anugerah-Mu. Kami bersyukur kalau kami bisa ada tempat ini Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu. Meskipun keadaan lingkungan yang tidak mengizinkan, kami percaya kalau Kau sudah mengizinkan kami hadir tempat ini. Kami sudah banyak memuliakan namamu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kami sudah dikuatkan lagi dengan firman. Terima kasih banyak ya Tuhan. Juga hamba-Mu yang telah melayani kami dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Biar berkat jasmani, rohani, dan kehidupan keluarga mereka Engkau pula terus dilimpahkan kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah memberikan korban persembahan syukur. Kami percaya Kau akan kembalikan berkat buat kami. Dan kami yang hadir tempat ini kami sudah berkati dengan firman. Terima kasih ya Tuhan. Berkat-Mu dan ucapan syukur di doa. terima kasih. Akan mengenalkan warta jemaat hari ini. Pertama-tama ucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali datang hari untuk tidak lain kali.
dengan perpuluhan secara teratur, silahkan menghubungi bendahara gereja Ibu Johan kalau silap atau Ibu Jena Halala Barongan. Sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada saat ibadah Jumat Agung tanggal 10 April 2020 pukul 20. Dihimbau agar jemaat mempersiapkan diri. PA kaum ibu dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 jam 20.30 bertempat rumah Ibu Mary Mongnong, Japan House 202. PA kaum bapak pertama kali tahun 2020 dilaksanakan pada hari Selasa juga tanggal 31 Maret jam 20.30 bertempat di keluarga Makalu Silap. Malam doa dilaksanakan pada hari Rabu 1 April pada pukul 20.30 bertempat Ibu Mary Mongnong, Japan House 202. Ibadah lain satu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 jam 20.30 atas nama Bapak Edi Waluyo, tempat keluarga Rada Borongan. Ibadah raya dua dilaksanakan pada hari Sabtu 4 April 2020 jam 20.30 atas nama Saudara Kifli, bertempat dengan keluarga Makalu Silap. Ibadah raya satu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 pukul 14.30. Tuan rumah keluarga Firdaus Ishak, di tempat keluarga Firdaus Ishak. Kehadiran minggu lalu jemaat kebaktian G3 Walai dewasa 66 orang, anak sekolah minggu 9 orang. Persekutuan doa hari Rabu dewasa 20 orang. Persembahan minggu lalu Persekutuan doa 18 Maret 2020 4.050. Rayaan 1 20 Maret 3.201. Rayaan 2 21 Maret 4.688. Kolekte persembahan minggu 22 Maret 12.474. Anak sekolah minggu 22 Maret 360. Tunas remaja 22 Maret 700. Kotak syukur 22 Maret 19.625. Perpuluhan nomor 7 22 Maret 3.000. Nomor 8 22 Maret 36.000. Nomor 18 22 Maret 15.000. Nomor 31 Februari dan Maret 10.000. NN rekening bank 18 Maret 15.000. NN 22 Maret 1.000. UKM 5.000. Keluarga FPL 3.500. Kotak Diakonia 22 Maret 7.911. Total 141.509. Selamat ulang tahun Bapak dari Tri Swing Johadi 27 Maret. Adik Tosiharu Kiling 28 Maret kemarin. Yang sakit Ibu Femi Patu, Bapak Edi, Ibu Mary, Ibu Susi, Saudara Tosiharu, Saudara Yosia,
adik Tosiharu, adik Ayuna. Jemaat yang sedang mengandung, Ibu Yona Umbo Kalalu. Indonesia Keamanan Penegakan Hukum menangkan bencana banjir dan pelayanan kesehatan masyarakat. Jepang keamanan menjelang Olimpiade penginjilan bagi orang Jepang. Olimpiade ditunda tahun depan. Gereja Pertumbuhan Rohani dari gereja, pertumbuhan rohani jemaat. Komitmen untuk membaca Alkitab, berdoa dan beribadah secara rutin, kegiatan melayani serta partisipasi jemaat tahun 2020 agar bersama-sama pelayan dan menangkan musibah virus corona di Jepang dan seluruh dunia. Sekian kata jemaat malam hari ini. Untuk pelayanan. Masih ada pelayanan minggu depan tanggal 5 April, khotbah Pendeta Justinus penanggung jawab ibadah Bapak Edi Pangemanan, Liturgos Ibu Seli Pangemanan yang mau, pemain musik Bapak Waluyo, Bapak Edi Waluyo, singer Saudari Akiko Pangemanan dan Saudara Aditya Tantemau, proyektor Saudari Yusuf Pangemanan, penyambut jemaat dan persembahan Ibu Angel Manorek dan Ibu Gladys Panayawan. Pencatat khotbah Bapak Heri Supit, saksian pujian dari 1, guru sekolah minggu Ibu Christine Pilimagalo, tunas remaja Ibu Eka Hia, pengaturan ruangan ibadah Rayan 2, petugas parkir Bapak Sami Loloang. Khotbah minggu depan temanya bertahanlah maka kamu akan hidup, Lukas 1 ayat 7-19. Dan pembimbingnya Matius 10 ayat 32-33. Berita info minggu ini bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan perpuluhan tadi sudah dibacakan. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan doa berkat dari Tuhan. Saya undang jemaat untuk berdiri dan pujian.
masing-masing kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ingatlah, kita adalah prajurit-prajurit yang diutus oleh Kristus di tengah dunia ini untuk menjadi bukti kebesarannya, bukti kemenangannya atas dunia dan atas dosa ini. Sebab itu, mari masing-masing berdoalah, mohon pertolongan Tuhan agar kita diingatkan dan terus konsisten dengan status kita sebagai umat Allah untuk menjadi prajurit-prajurit yang senantiasa mengandalkan kuat kuasa Tuhan dengan firman, dengan kuasa doanya, dan bahkan juga persekutuan dengan Tuhan untuk mengalahkan setiap godaan di tengah dunia ini. Dan mungkin ada pergumulan-pergumulan pribadi, silakanlah bawa di hadapan Tuhan, nanti saya akan tutup. Tuhan, terima kasih Engkau Tuhan yang telah memimpin ibadah kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan oleh karena kondisi dunia yang begitu mencekam saat ini, Engkau boleh menggerakkan hati kami beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami memohon Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu. Engkau bangkitkanlah gereja-Mu, boleh berseru kepada Tuhan, memohon anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan kami berseru dari tempat ini, Tuhan, nyatakanlah belas kasihan. Hanya kepadamu kami dapat berseru dan memohon pertolongan saat ini. Dunia tidak dapat berbuat apa-apa, kekuatan apapun tidak mampu menolong kami, tapi kuat kuasa-Mu lah ya Tuhan. Lindungilah kami di Ibaraki, bahkan seluruh Jepang saat ini. Engkau hentikanlah wabah ini Tuhan. Umat-Mu, orang-orang percaya kepadamu, pakailah untuk dapat menyatakan kasih dan kuasa-Mu melalui pengalaman pahit saat ini. Bahkan di seluruh Indonesia, Tuhan lindungilah, pulihkanlah umat-Mu Tuhan, dan akhirnya boleh menyadari hidup di hadapan Tuhan. Tuhan, hanya Engkau lah yang dapat memulihkan situasi ini. Hanya Engkau yang dapat menyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa kepada Tuhan untuk jemaat-Mu yang telah Tuhan tambahkan usia dalam minggu ini. Berdoa untuk hamba-Mu Bapak Dri, Tuhan memberkati kehidupan rohani, dalam pekerjaan, dalam kesehatan juga, dan hidup yang telah Tuhan beri boleh dipakai untuk melayani Tuhan. Kemarin juga dapat kami saksikan ulang tahun daripada Pak Devi Malonda. Tuhan juga yang memberkati agar Pak Devi juga boleh semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Berkatilah dia dan berkati istri dan anak yang ada di dalam. Dalam pekerjaan dan kesehatan dia pun senantiasa tetap mengalami perlindungan Tuhan. Pertumbuhan rohani boleh senantiasa dialami Tuhan. Demikian juga buat adik Toshiharu Tuhan, terima kasih hari kemarin Tuhan tambahkan usianya. Kiranya Tuhan boleh terus pimpin pertumbuhannya secara jasmani, Tuhan pulihkan kondisi tubuh, secara mental, bahkan secara intelektual, terlebih secara rohani Tuhan, hingga boleh terus mengalami anugerah Tuhan dalam hidup emas depan, persiapan masuk SMP Tuhan. Mari terima kasih. Ini semua kami anak-Mu yang telah Tuhan boleh bawa untuk beribadah hari ini. Kasih-Mu yang boleh melingkupi kami. Kami juga mengingat buat Ibu Yohana Kalau Umbo yang sedang mengandung, Tuhan yang memberkati pertumbuhan janin dan kesehatannya saat ini pun Tuhan telah yang belum. Ini semua kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan pimpinlah kami. Jadikanlah kami pemenang atas setiap tantangan hidup, kesulitan, bahkan godaan setan, godaan dunia, godaan dosa yang sering sekali menggerogoti kami. Utuslah kami dimanapun kami berada dalam aktivitas sepanjang satu minggu ke depan, dan kami boleh menjadi pemenang karena pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau, memberkati engkau dalam kehidupan,
dalam keluarga, dalam pekerjaan dan usaha serta dalam cita-cita dan masa depan. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.